Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini video pertama ya untuk serial playlist merancang aplikasi tagihan SPP ya. Di video ini kita akan membahas tools pendukung yang akan digunakan selama kita ngoding menggunakan Visual Studio Code untuk membuat aplikasi ini. Jadi yang pertama itu nanti silakan diinstal XAMPP versi 8.1. Apabila di laptopnya sudah ada XAMPP yang versi 7, silakan di backup dulu folder htdocs-nya. Kalau ada isinya itu kan misalnya ada web-webnya, silakan di backup dulu. Kemudian database-nya silakan diekspor dulu, lalu di uninstall, kemudian dihapus folder XAMPP-nya, baru kemudian download yang versi 8.1 yang terbaru sekarang. Kemudian di sini ada Node.js juga sama, silakan di-download Node.js yang versi terbaru ya. Karena Laravel 9 ya, kita nanti pakai Laravel 9, dia butuh Node.js yang versi terbaru. Composer itu harusnya sudah ada, kemudian Visual Studio Code pastinya. Lalu berikutnya ada extension Visual Studio Code ya, silakan diinstal nih Laravel Blade, Laravel 5 Snippet, Laravel Artisan, supaya nanti pada saat ngodingnya kita banyak kemudahan ya, banyak kemudahan. Nah, untuk Laravel 9 nya sendiri itu silakan di-download di Google Drive ini ya, nanti di-download. Kan ada dua nih, ada dua cara. Cara yang paling gampang ya tadi, silakan download di link ini. Saya contohkan. Oke, bukan ini. Oke, ini hasil downloadnya. Nanti tinggal di-extract here ya, klik kanan, kemudian pilih extract here seperti ini. Saya hapus dulu. Oke, kalau sudah di-extract here nanti jadi folder Laravel 9 master seperti ini. Nah, folder ini tinggal kita rename, sesuaikan dengan nama aplikasi yang mau kalian buat atau nama projectnya ya. Misalnya saya buat tagihan app ya, tagihan underscore app versi 2 misalnya, seperti ini. Oke, udah. Pastikan di dalam ini langsung folder app, bootstrap dan lain-lain ya. Jadi langsung folder Laravel, jangan sampai di dalamnya ada folder lagi ya. Kalau sudah, kita buka menggunakan Visual Studio Code. Oke, seperti biasa kita pilih file, kemudian pilih open folder, lalu kita cari folder yang barusan kita rename tadi. Ini, kemudian ini tadi. Oke, select folder. Oke, ini udah jadi ya. Jadi, nah setelah kita buka, yang perlu kita lakukan pertama itu harusnya adalah kita mengupdate dulu ya, karena file zip ini Laravel 9 master zip ini kan bisa jadi waktu saya buat itu kan dia masih versi 9.1. Kalau sekarang mungkin Laravel udah 9 titik berapa, titik 3 atau titik 4 ya. Jadi kalau sudah di open, klik terminal, kemudian pilih new terminal ya. Kemudian di sini silakan ketik perintah composer update ya. Kalau udah terlanjur misalnya udah buat user, udah buat tampilan user dan sebagainya juga tidak masalah ya, tinggal di composer update aja. Jadi composer update ini bisa kita jalankan kapanpun kita mau sebenarnya, untuk memeriksa apakah ada versi-versi yang terbaru dari Laravel ataupun dari package lainnya. Oke, kemudian untuk extension ini wajib ya. Saya contohkan misalnya Laravel Blade misalnya. Nah, kalau mau install kan tinggal di copy nama extensionnya, kemudian dipastekan di tab extension ini. Oke, kemudian paste nih misalnya Laravel Blade. Udah, nanti tinggal di klik tombol install ya. Dan silakan diinstal nih semuanya ya. Nanti ini ada beberapa yang mesti disetting ya, biar nanti ngodingnya lebih gampang ya. Nanti itu akan kita bahas di video lain. Jadi salah satu fungsi dari extension ini adalah dengan adanya extension, kita bisa lebih hemat codingnya. Saya contohkan misalnya saya mau buat rute, berarti saya buka file web.php seperti ini.
Nah, kalau saya mau buat rute resource misalnya, saya tinggal ketik rute res, nanti ini otomatisnya sudah muncul nih. Saya tinggal pilih, maka dia udah jadi ya. Ini kemudian kalau kita mau modif ya tinggal dimodif, misalnya nanti student atau siswa controller ya, kita ubah jadi siswa controller atau jadi guru controller. Jadi kita tidak perlu ngetik manual nih yang rute resource-nya ya, karena ngetik bahasa Inggris kan agak beda ya rasanya. Kemudian kita terhindar dari kesalahan ya. Lalu nanti itu ada extension blade formatter juga sama. Ini Suvo blade formatternya juga penting juga sama. Saya lupa ada bracket pair ya. Pokoknya diinstal aja lah. Ini nanti diinstal semua ya, diinstal semua. Setelah selesai itu, supaya nanti ketika di video-video berikutnya nanti kalian bisa ngikutin ya, ngikutin autocomplete yang muncul itu seperti itu. Nah, ini kan kalau kita nginstal lewat file zip ini. Kalau kita mau install manual juga bisa sebenarnya, tinggal ketikkan perintah ini tadi ya, seperti ini. Misalnya saya coba install manual seperti ini, belajar Laravel. Ini perintahnya, misalnya saya buat namanya tagihan app manual misalnya, seperti ini. Maksudnya install manual ya, karena kan sudah ada tagihan app sebelumnya. Ini nama foldernya. Jadi ini nama folder, ini frameworknya ya, ini perintah komposernya. Oke, kalau install manual ada beberapa hal yang harus kita setting ya. Yang pertama, kita akan menggunakan package namanya Laravel Collective HTML. Berarti nanti ini harus diinstal nih ya, ini harus diinstal. Oke, kita tunggu dulu. Nanti setelah menginstal Laravel Collective HTML, oke, kalau sudah diinstal, berikutnya adalah kita buka dengan VS Code. Berarti kita lanjutkan lagi. Ini contoh nginstal manual ya, saya contohin kalau kita mau install yang manual. Ini contohnya nih. Kalau kita nginstal manual ya tidak perlu Composer update ya, karena kita pasti dapat versi yang terbaru ya. Jadi kalau kita jalanin perintah ini, perintah Composer create project Laravel, ini pasti kita dapat versi yang terbaru. Udah sampai sini, tinggal kita install package pendukungnya tadi ya, ada Laravel Collective, ini copy. Oke, kemudian kita install juga Laravel UI seperti ini ya. Nanti ada Bootstrap kalau kita mau pakai Bootstrap ya, karena saya biasa pakai Bootstrap. Nah, kita harus compile npm juga nih, npm, supaya Bootstrapnya nanti di generate ya. Kemudian kita install juga Laracache untuk menampilkan flash message misalnya. Jadi kan ada banyak nih persiapannya. Lalu ada Laravel IDE Helper ya. Laravel IDE Helper ini gunanya supaya tidak muncul error-error di coding kita ya. Contohnya misalnya seperti ini, web.php. Misalnya saya mau panggil user model misalnya. Ups, sebentar. Nah, ini contohnya kita contohkan, misalnya kita buat controller ya. Misalnya kita buat controller, namanya adalah user controller seperti ini. Oke. Nah, kalau kita menggunakan package-package seperti Laravel IDE Helper ini nanti ada banyak sekali coding-coding yang memudahkan kita. Jadi misalnya kita mau kita buat function, kita buat namanya index, lalu nanti di sini kita ketik nih user misalnya. Nah, misalnya user latest, kemudian all misalnya seperti ini. Oh, sorry, bukan all ya, get ya, get. Nah, usernya kan error nih. Nanti kalau mau user ini kan error karena tidak ada impor di atasnya. Nah, kalau impornya mau kita munculkan otomatis, maka kita tinggal tekan Ctrl LTI misalnya. Nanti dia otomatis muncul di atas ini. Nih, model user diimpor secara otomatis. Nah, ini salah satu fungsi dari package-nya milik Laravel IDE Helper ini. Kemudian kita harus setting flash message ya. Lalu ada paging bootstrap ya.
Laravel 9 itu kan defaultnya kan dia tidak pakai bootstrap ya. Laravel 9 dia pakai Tailwind. Maka kalau kita mau pakai bootstrap nanti paging kita berantakan. Nah, maka kita harus setting di app service provider. Ini juga sama ya. Jadi nanti saran saya pakai file zip saja, pakai file zip yang saya kasih tadi. Nanti setelah itu silakan ketik perintah composer update ya. Kemudian nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang use case ya, karena kalau mau buat aplikasi itu kan bagian yang penting itu adalah use case-nya ya, atau siapa-siapa saja yang akan menggunakan aplikasi kita. Misalnya nanti kita mau buat aplikasi pembayaran, misalnya di aplikasi pembayaran itu kan nanti ada admin, ada operator, ada misalnya wali murid dan sebagainya. Nanti akan kita gambarkan dulu dalam bentuk use case. Dari use case nanti akan menjadi rancangan database seperti inilah kurang lebih ya. Nanti setelah itu baru kita masuk ke ngoding programnya ya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan itu adalah tadi setting Laravelnya. Setting Laravel sudah selesai, kita coba rancang use case. Kemudian kita definisikan apa-apa saja kerja dari aktor, apa-apa saja yang dilakukan oleh aktor ke sistem. Kemudian selanjutnya adalah merancang tabel database. Oke, saya rasa untuk video yang pertama ini saya cukupkan dulu. Nanti silakan dicoba. Kalau ada yang bertanyakan, silakan tanya di kolom komentar atau di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.